Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Roro. Anak-anak, hari ini Miss Roro akan menjelaskan mengenai teks petunjuk. Apa teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang menjelaskan arahan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu agar tujuan dan hasil yang diharapkan tercapai. Nah, teks petunjuk itu nama lainnya banyak ya. Mungkin kita sering mendengar atau membacanya, namun kita belum tahu ya, apakah itu teks petunjuk atau bukan. Nah, ternyata teks petunjuk itu nama lainnya adalah pertama tips, kemudian cara, metode, langkah, kiat, panduan, prosedur, dan mungkin yang sekarang sedang viral adalah tutorial. Ya, itu nama lain dari teks petunjuk. Kemudian ciri-ciri dari teks petunjuk adalah yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Nah, kemudian yang kedua adalah disajikan secara urut. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang efektif. Nah, maksudnya kalimat perintah yang efektif adalah kalimat perintah. Kemudian kalimat perintahnya itu digunakan adalah kalimat yang efektif, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau sekarang PUEBI, berdasarkan PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian contoh-contoh dari teks petunjuk. Ada panduan menyalakan TV, panduan menyalakan kipas angin, panduan menyalakan AC. Tuh, biasanya panduan ya. Ini maksudnya adalah teks petunjuk nama lain. Suruh menjelaskan perbedaan penggunaan teks petunjuk. Ini nama lain dari teks petunjuk maksudnya seorang. Ya, ada panduan, ada cara, ada tips, ada kiat, ada metode. Kemudian berikutnya, contoh cara berkendara dengan baik dan aman. Nah, di sini berarti isinya adalah tentang teks petunjuk, namun nama lain, ya, pemakainya nama lain yaitu cara berkendara dengan baik dan aman. Kemudian ada lagi tips membuat kue enak dan murah. Kemudian kiat berjualan di kala pandemi, tips dalam menggunakan ATM, metode pembuatan surat undangan, petunjuk pemakaian atau minum obat, ya. Kemudian tutorial pembuatan video dengan Canva misalnya. Oh, ini harusnya ini nih typo nih, ya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian tujuan, ada tujuannya nih teks petunjuk itu. Tujuannya apa, Miss? Nah, pertama adalah memberi informasi atau arahan tentang sesuatu. Kemudian mempermudah memahami sesuatu. Yang terakhir, membantu dalam mengerjakan sesuatu secara efektif, tepat, benar, dan praktis. Nah, ketika kalian menggunakan sesuatu benda dan benda tersebut belum dikenal oleh kalian, maka lebih baik membaca petunjuknya terlebih dahulu, ya, membaca buku panduannya terlebih dahulu. Nah, ini tujuannya supaya memberi arahan, kemudian mempermudah, membantu dalam mengerjakan sesuatu, lebih praktis, lebih cepat dan tepat. Nah, contohnya nih, manfaat-manfaat dari teks petunjuk. Ya, tadi kan tujuannya, sekarang manfaat. Nah,
Misalnya petunjuk membuat makanan, membuat pakaian, membuat kerajinan. Nah, manfaatnya apa? Agar makanan menjadi enak. Ketika kalian membaca teks petunjuk, maka karena dikerjakan dengan benar, maka makanannya akan menjadi enak. Kemudian kalau misalnya membuat kerajinan atau pakaian, nah yang dibuat itu kerajinan atau pakaiannya akan berhasil dan menjadi lebih cepat karena kalian mengerjakannya dengan baik. Ya, kemudian yang kedua, contoh petunjuk penggunaan alat elektronik atau kendaraan. Nah, manfaatnya apa? Agar mudah digunakan, kemudian bagaimana perawatannya, kemudian ketika menggunakan itu alatnya tidak cepat rusak. Nah, kemudian menghindari juga kecelakaan. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir, petunjuk menulis surat misalnya, berpidato, bernyanyi, menari dan sebagainya. Nah, manfaatnya apa? Agar tidak keliru dan mudah dipahami ketika sesuatu itu dikerjakan dengan baik atau sesuai dengan petunjuk. Ya. Nah, ini contoh, misalnya memberikan contoh, kiat terhindar dari COVID-19. Nah, ini contoh teks petunjuknya. Nomor 1 apa nih, Miss? Nomor 1, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, istirahat cukup. Kemudian yang ketiga, olahraga rutin minimal 2 kali seminggu. Yang keempat, patuhi protokol kesehatan. Yang kelima, patuhi 5M. 5M itu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, ini adalah kiat terhindar dari COVID-19. Nah, 1-5 ini disebutnya teks petunjuk. Tetapi teks petunjuknya diganti dengan kata-kata kiat supaya lebih menarik. Ya. Kemudian contoh lagi, petunjuk penggunaan kipas angin. Nah, ini memakainya petunjuk kebetulan. Nomor 1, colokkan steker kipas angin pada stop kontak. Yang kedua, tekanlah salah satu tombol angka kipas angin sesuai kecepatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, aturlah tombol pemutar pada bagian belakang. Pada bagian belakang kepala kipas agar angin menyebar atau tidak ke seluruh ruangan. Nah, jadi kalian boleh atur tuh, ya. Kalau misalnya ingin menyebar anginnya, berarti kalian tuasnya atau tombolnya itu ditarik ke atas. Kemudian yang keempat, jangan biarkan kipas angin menyala jika tidak dibutuhkan. Yang kelima, segera matikan kipas angin dengan menekan tombol off atau angka 0. Nah, itu contoh teks petunjuk penggunaan kipas angin. Sudah jelas ya? Nah, semoga bermanfaat. Tugasnya kalian bisa mencari petunjuk penggunaan alat elektronik yang lain. Wah, di internet sudah banyak ya. Misalnya tutorial membuat video dengan KineMaster atau dengan aplikasi apa. Nah, itu kalian coba boleh tulis di sebuah kertas, ya, teks petunjuk penggunaan sesuatu. Nah, kalian boleh pilih apa saja untuk supaya melatih teks petunjuk kalian semakin baik, ya, materi ini semakin baik maksudnya. Ya, Misoro akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.